Cek. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kategorial kaum bapak, rasis Kota Kupang Timur, di mana saja berada. Salam. Pada petang hari ini, kita akan memasuki satu fase ibadat kaum bapak tingkat klasis Kota Kupang Timur. Kali ini kita akan mengambil tema Jadilah Teladan dalam Keluarga. Salam untuk kita semua kepada seluruh kaum bapak selaku pengambil keputusan pada setiap keluarga untuk dapat menjadikan dirinya selaku teladan Kristus di dalam keluarga. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadat kaum bapak klasis Kota Kupang Timur yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pengajar Dr. Daud Luci. Kepada Bapak kesempatan kami berikan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mulai ibadah kaum bapak sore hari ini dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan ayat yang kedua. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita hari ini dan akan dipimpin oleh petugas. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu mengasihi kami di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur saat ini, karena Bapa telah menghimpun kami di sini untuk beribadah kepada Tuhan, dan biarlah ibadah pada sore hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, gita balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena di sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah bersama seluruh kaum bapa yang ada di wilayah klasis Kota Kupang Timur ini. Kami telah menaikkan pujian bagimu Tuhan, dan sudah waktunya kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu.
Untuk itu Tuhan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami, perasaan kami, agar tertuju kepada firman-Mu. Kuasa lain yang ingin mengganggu kami supaya kami tidak bisa berkonsentrasi, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, hamba terbatas dalam segala hal, termasuk pengetahuan. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan menolong hamba-Mu untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua dalam tuntunan Roh Kudus dapat memahami, terlebih dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara terkasih, seluruh kaum bapa yang ada di wilayah Kota Kupang Timur yang saya kasihi, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini terambil atau terpilih dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengar, tetapi yang memelihara dan yang terutama melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Salam. Kaum Bapa di wilayah Klasis Kota Kupang Timur yang saya kasihi, saya disodorkan oleh pengurus kaum Bapa tingkat Klasis sebuah tema, jadilah teladan dalam keluarga.
Untuk itu saya memilih satu pembacaan dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 yang menggambarkan kepada kita tentang sosok seorang laki-laki, seorang bapak yang namanya Yusuf. Yusuf ini melewati berbagai tahapan kehidupan dan pada akhirnya dia sampai ke sebuah puncak menjadi seorang pemimpin besar di negeri Mesir. Tetapi tidak semudah itu dia sampai di tahap itu. Ada sejumlah hal yang dia harus lewati. Dia mengalami tantangan yang luar biasa, bahkan ada cobaan. Namun Yusuf bisa bertahan dan sampai kepada puncak menjadi seorang pemimpin. Bahkan dalam pembacaan dikatakan seseorang yang menjadi kepala untuk mengatur seluruh perbekalan di Mesir. Dan hari ini sesuai tema yang disampaikan kepada kita, jadilah teladan dalam keluarga. Saya ingin kita belajar bersama-sama dari sosok Yusuf. Ada sejumlah keteladanan yang telah disampaikan atau telah diberikan oleh Yusuf kepada orang Israel, termasuk kita yang ada di wilayah klasis Kota Kupang Timur ini. Ada beberapa catatan yang dapat kita jadikan sebagai teladan bersama. Teladan yang pertama yang kita peroleh dari Yusuf adalah Yusuf sabar dan menguasai diri. Saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam pasal 37, menceritakan kepada kita bahwa Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Yang jual ini bukan orang lain, yang jual ini bukan orang yang dia tidak kenal, tetapi yang menjual adalah saudara-saudaranya yang adalah hidup sekandung, yang memiliki satu ayah yang namanya Yakub. Ini sangat menyakitkan. Tetapi ada hal yang kita pelajari dari apa yang Yusuf lakukan adalah dia sabar menanggung segala sesuatu. Dalam kondisi seperti ini, tak sepatah kata pun juga yang disampaikan oleh Yusuf untuk membantah ataupun melawan. Tapi dia sabar menjalani semua tahapan ini. Karena itu bagi saya, Yusuf adalah sosok yang perlu atau dapat kita teladani sebagai seorang ayah, seorang bapak dalam kehidupan kekristenan hari ini. Dia juga menguasai diri. Dalam cerita pasal 39, ketika dia dibawa dan sampai di rumah Potifar, setiap hari dalam pasal 39 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa istri Potifar setiap hari menggoda Yusuf, berusaha untuk supaya dapat melakukan sebuah hubungan yang tidak diperkenankan Tuhan dengan Yusuf. Tapi apa yang Yusuf katakan? Yusuf mengatakan bahwa dia tidak akan menodai hidupnya karena Allah yang telah mengutus dia. Ada satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Yusuf seorang muda yang waktu itu posisinya sebagai seorang yang memiliki potensi, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang salah. Tetapi dia menghindar, menguasai dirinya, dan dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena dia lebih takut kepada Tuhan. Teladan yang kedua yang dapat kita peroleh dari Yusuf adalah dia seorang yang tidak pendendam. Dalam ayat yang kelima dari pembacaan kita hari ini, Yusuf mengatakan bahwa janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hidupmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mestinya yang Yusuf lakukan adalah sebagai manusia bisa jadi balas dendam karena mereka telah menjebloskan dia ke dalam sumur. Tetapi apa yang diperbuat oleh Yusuf? Justru Yusuf mengatakan bahwa janganlah bersusah hati, janganlah bersedih karena kamu menjual aku. Yusuf mencoba untuk memaafkan kesalahan saudara-saudaranya dengan melupakan masa lalu yang pahit. Dan ini yang sulit dilakukan oleh setiap orang di zaman sekarang ini. Ada banyak orang lebih suka mengingat kesalahan orang lain ketimbang memaafkan kesalahan orang lain
yang pernah dilakukan kepadanya. Bahkan dalam ayat yang ke-15, ayat 2 dan ayat 15 disebutkan di sana bahwa dia berdamai dengan saudara-saudaranya, berdamai dengan air mata. Artinya Yusuf tidak sekedar berdamai, tapi dari hati sambil menangis. Ya. Biasanya orang kalau sampai berdamai dengan air mata itu, kalau hanya sekedar berdamai, kata damai, ya belum dapat kita pastikan bahwa itu damai yang sesungguhnya. Tapi Yusuf melakukannya dengan air mata, menunjukkan sebuah kesadaran yang sungguh bahwa memaafkan jauh lebih penting dari mengingat kesalahan saudara-saudaranya. Dia menangis dengan air mata. Dia berupaya untuk melupakan kesalahan yang pernah dibuat oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena bagi dia ada satu maksud yang lebih penting di balik setiap peristiwa yang pernah dia alami. Teladan yang ketiga yang kita peroleh dari Yusuf. Yusuf mencoba untuk menyadari bahwa peristiwa yang dia alami ada rancangan Tuhan di baliknya. Dalam ayat yang kelima bagian C tadi dikatakan, sebab untuk memelihara hidupmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kehidupan, kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf menyadari bahwa kehidupannya tidak sekedar ada. Walaupun dia melewati sebuah penderitaan yang panjang, ada tantangan yang luar biasa, ada beban yang dia pikul, penderitaan yang tak ternilai. Tetapi dia menyadari bahwa semua itu ada maksud Allah, supaya ada banyak orang di sekitar dia tertolong. Saudara-saudaranya, keluarganya mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena kelaparan yang terjadi di seluruh negeri pada waktu itu. Kecuali Mesir yang sementara itu mempersiapkan segala lumbung-lumbungnya karena Allah telah mempersiapkan lewat Yusuf. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kaum bapa yang ada di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Yusuf menjadi orang yang mempersiapkan jalan yang baik bagi saudara-saudaranya. Sejalan dengan tema tadi, menjadi teladan bagi keluarga. Keluarga ini tidak terbatas keluarga bati, ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi keluarga yang lebih luas sampai kepada keluarga Allah. Termasuk kita semua yang adalah keluarga Allah. Yusuf belajar memahami bahwa ternyata Allah punya rancangan yang indah bagi orang lain lewat pribadinya. Hidup tidak saja untuk kepentingan dirinya, tapi hidup untuk kepentingan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf menjadi berkat bagi Israel dalam kesesakan, karena dia tahu kehadirannya di muka bumi ini tidak sekedar untuk bagi dirinya, tapi juga untuk orang lain. Itu teladan yang ketiga yang kita pelajari dari Yusuf. Teladan yang keempat, Yusuf rendah hati dan tidak lupa diri. Dalam ayat yang ke-8 dan 9b, Yusuf bilang begini, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ada 2 hal menarik di sini. Yang pertama adalah Yusuf menyadari benar bahwa kalau dia sampai ke Mesir menjadi seorang penguasa di sana bukan karena dia tetapi karena Allah. Itulah dia katakan, Allah telah menempatkan aku, bukan keberhasilanku, bukan kemampuanku, tetapi Allah menempatkan aku menjadi penguasa di Mesir. Yusuf menyadari benar bahwa bukan dia, bukan siapa-siapa dia itu. Dia tidak punya kelebihan apa-apa kalau bukan Tuhan yang membawa dia ke Mesir. Dia dijual itu cuma sebuah jalan untuk membawa ke Mesir. Tetapi Yusuf sadar benar, ini semua terjadi karena Allah. Bapak Ibu, banyak kali keberhasilan kita raih, kita lupa bahwa itu karena Allah. Ada satu cerita kecil, ada satu orang di satu kampung datang kepada seorang pendeta dan meminta kalau bisa Pak Pendeta mendoakan anaknya yang hendak masuk dalam ujian akhir. Ini Bapak Tua bilang sama Pak Pendeta, tolong berdoa kasih beta pu anak. Ini anak otak berat mau mati, ini mau ujian ini. Pak Pendeta bilang baik,
Nanti saya dukung dia dalam doa supaya Tuhan kasih hikmat supaya dia berhasil. Terbukti Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika selesai ujian dia mendapatkan peringkat atau ranking. Keluarga ini senang. Ya. Kenapa senang? Karena mereka bangga atas keberhasilan yang diraih. Lalu dibuatlah syukuran, ibadah syukuran. Dipersiapkanlah jamuan dan undang orang datang untuk makan. Pak Pendeta diundang untuk datang memimpin ibadah syukuran. Pada saat ibadah itu ada sepatah kata yang dikeluarkan atau disampaikan kepada Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, beta po ana dapat peringkat, dapat ranking. Dan memang kotong pun turunan ini semua pintar-pintar. Mulai dari pembai, datang di dia punya, ya dia opa-opa dong, datang di beta. Semua pintar-pintar, jadi ini anak juga pintar. Pak Pendeta bilang sendiri, bilang, yang itu hari yang Papa Piru mau kau minta doa, bilang ini anak bodoh mau mati itu, Papa lupa. Ya, dia tersipu-sipu dan malu. Karena dia lupa bahwa keberhasilan yang diraih itu karena hasil doa minta campur tangan Tuhan supaya anak ini berhasil. Dan itulah karakter kita. Banyak kali ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita meminta campur tangan Tuhan. Apalagi kita berhadapan dengan tantangan yang besar. Tetapi ketika keberhasilan kita raih, banyak kali kita melupakan bahwa itu semua terjadi oleh karena Tuhan. Hal yang kedua bagian dari bagian itu adalah bahwa ada satu kata di sana, bawalah Bapa kemari. Jangan tunggu. Dia pesan kepada saudara-saudara, pergi kasih tahu Bapa kau datang. Menurut saya bahwa Yusuf adalah seorang yang tidak lupa diri. Dia tahu siapa dirinya. Ada banyak orang tahu kemana dia pergi, tapi ada banyak orang tidak tahu dari mana dia datang. Karena itu saudara-saudara, belajar dari bagian ini, kita diajar dari pengalaman ini bahwa harus belajar untuk tahu kemana kita pergi, tapi juga harus belajar mengetahui dari mana asal-usul kita. Kesulitan-kesulitan yang kita pernah raih, orang-orang yang pernah membantu kita, orang-orang yang telah turut mensukseskan kita, itu menjadi catatan penting untuk kita harus ingat dalam sepanjang kehidupan kita. Yusuf telah memberikan sebuah teladan yang baik, bahwa dia tidak lupa diri, dia tahu bahwa walaupun dia sekarang dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang menjadi penguasa di Mesir, tapi dia tahu bahwa dia orang dari Kanaan. Karena itu dia pesan, bawalah Bapa kemari. Apapun terjadi, apapun kondisi dia hari ini, dia tahu dahulu dia adalah seorang yang hidup di Kanaan, di negeri di mana bapaknya hidup. Seluruh kaum bapa yang ada di wilayah kelas Kota Kupang Timur yang saya kasihi, belajar dari pengalaman yang Yusuf lakukan. Pertanyaannya bagi kita adalah bahwa sebagai seorang bapak, teladan apakah yang kita akan berikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga Allah di wilayah Klasis Kota Kupang Timur ini, dan seluruh wilayah kekristenan, atau mungkin juga kepada orang di luar kekristenan. Yusuf memberikan kepada kita 4 teladan. Belajarlah dari waktu ke waktu untuk sabar dan menguasai diri. Dalam situasi apapun juga, tetaplah kita menguasai diri kita. Godaan, tantangan semakin banyak dalam era sekarang ini. Dengan media sosial yang mudah untuk mengakses berbagai hal, godaan dan tantangan selalu ditawarkan oleh iblis kepada kita. Belajar dari Yusuf tidak saja sabar, tapi mampu menguasai dirinya, mengekang nafsunya, sehingga dia memuliakan Allah dari seluruh perilaku kehidupannya, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Teladan yang kedua yang kita dapat kita jadikan dalam kehidupan kita adalah tidak menjadi seorang yang pendendam. Selalu berusaha untuk menjadi orang yang memaafkan, melupakan kesalahan orang lain, melupakan masa lalu yang pahit, dan berdamai dengan air mata seperti yang Yusuf lakukan. Belajar dari Yusuf yang selalu menyadari bahwa Tuhan merancang masa depan bagi orang lain lewat pribadi kita. Tuhan merancang masa depan yang baik bagi orang lain lewat seluruh gerak-gerik kita. Dan karena itu belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam seluruh hidup kita. Kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain, dan itu sebuah teladan yang akan kita tinggalkan bagi keluarga. Dan belajar dari Yusuf yang selalu rendah hati dan tidak lupa diri
dari mana asal usulnya, dari mana dia datang. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kunci keberhasilan Yusuf, atau kunci yang membuat dia berhasil, pada ayat 23 dari pasal 39 dikatakan di sana, apapun juga yang diperbuat oleh Yusuf, diperbuat Allah berhasil. Dengan kata lain, Yusuf berhasil bukan karena kehebatannya dia, tapi dibuat oleh Allah menjadi berhasil. Kaum bapa Kota Kupang Timur menjadi bapa yang berhasil, menjadi teladan yang baik dalam kehidupan ini, karena selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, memberi dirinya, dan terus bertekad untuk melakukan sesuatu yang terbaik, menjadi keluarga yang baik, menjadi bapa yang baik, dan sekaligus dia dapat menjadikan dirinya sebagai pelayan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang keempat untuk meneguhkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil setelah. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemelihara kehidupan kami, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sore ini Tuhan, kami kaum Bapa di seluruh wilayah pelayanan klasis Kota Kupang Timur, kami boleh bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama walaupun secara virtual. Tetapi kami bersyukur karena kesempatan yang seperti ini adalah kesempatan yang langka, apalagi menjangkau satu wilayah yang cukup luas. Tapi kami percaya bahwa karena Tuhan berkehendak, Tuhan punya rencana yang indah, sehingga hari ini dapat terlaksana dengan baik. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan menolong kami semua, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh pengurus, menjadi teladan dalam keluarga. Kami berharap, kami memohon, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman ini, menjadi orang yang senantiasa sabar dan menguasai diri, menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk menyadari bahwa Allah merancang segala sesuatu yang baik bagi orang lain lewat diri kami. Ajar juga kami suka menyadari bahwa ada banyak orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kami, tapi kami belajar dari Yusuf untuk tidak menjadi seorang penendam, tapi justru memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Ajar juga kami Tuhan untuk kami menyadari bahwa keberhasilan yang terjadi bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang menghendakinya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang tidak lupa diri, tapi selalu tahu siapa diri kami di mata Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan seluruh pengurus kategorial UPP, kategorial kaum bapa di wilayah K3T ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Joni
dan seluruh pengurus yang ada, agar terus merancangkan berbagai program-program yang dapat membangkitkan semangat seluruh kaum Bapa yang ada untuk terus berkarya bagi Tuhan. Hikmat murifat Tuhan beri, kesehatan Tuhan beri bagi hamba-hamba-Mu sebagai pengurus, untuk terus menggalang kebersamaan dan juga berusaha untuk melakukan berbagai program yang telah diprogramkan. Kesehatan Tuhan beri bagi mereka semua, satu hati, satu tekad untuk terus berkarya bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus klasis, Bapak Ketua klasis, bahkan kami semua yang ada dalam klasis ini, seluruh teman-teman yang bekerja, tim multimedia, dan hari ini juga bersama-sama dengan kami yang melayani Tuhan dalam ibadah ini, pemusik dan seluruh karyawan yang ada di sini. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, agar mereka juga meraih keberhasilan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami. Tuhan memberkati kami, berikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari hidup kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdanya dan taat akan firman yang kau beri. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus tetap tinggal bersama-sama kita, menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.